Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Allah Bapa kita yang telah memberikan kita kehidupan yang baru pada pagi ini. Hari ini kita datang bersama untuk merenungkan firman-Nya dan memperoleh kekuatan dari kebenaran-Nya. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita awali renungan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kesempatan ini untuk datang ke hadapan-Mu, merenungkan firman-Mu dan dikuatkan oleh kebenaran-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan hidup sesuai dengan rencana-Mu. Berkatilah perenungan kami pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, seringkali dalam kehidupan ini kita bertanya-tanya, mengapa orang benar tetap mengalami penderitaan? Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus menghadapi kesulitan dan tantangan yang berat? Pagi ini, kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang seringkali sulit kita terima, tetapi sangat penting dalam perjalanan iman kita, bahwa penderitaan adalah bagian dari proses pemurnian dan pembentukan kita sebagai murid Kristus. Firman Tuhan dalam Ibrani 5 ayat 8 berkata, "Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya." Ayat ini berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri, yang sekalipun adalah anak Allah, tetap harus mengalami penderitaan untuk menyempurnakan ketaatannya. Jika Tuhan Yesus sendiri harus melalui penderitaan, bukankah kita sebagai pengikut-Nya juga harus siap menghadapi hal yang sama? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penderitaan bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi sesuatu yang harus kita pelajari dan pahami maknanya dalam terang firman Tuhan. Penderitaan adalah bagian dari perjalanan iman kita. Tuhan Yesus disebut sebagai kapten keselamatan kita yang disempurnakan melalui penderitaan. Artinya, ia harus melewati penderitaan agar dapat menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Jika kepala gereja, yaitu Kristus, dimahkotai dengan duri, apakah kita, anggota tubuhnya, berharap untuk hidup dalam kenyamanan tanpa penderitaan? Sebagai murid-murid Kristus, kita harus siap menanggung salib kita setiap hari. Penderitaan membawa kita lebih dekat kepada Kristus. Salah satu aspek yang paling indah dari penderitaan adalah bahwa kita tidak menghadapinya sendirian. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan bahwa ia bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kristus memahami penderitaan kita karena ia sendiri telah mengalaminya. Saat kita mengalami penderitaan, kita memiliki seorang juru selamat yang dapat bersimpati dengan kita. Justru dalam penderitaan, kita menemukan penghiburan yang sejati karena kita tahu bahwa Kristus berjalan bersama kita. Penderitaan adalah kehormatan bagi orang percaya. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 41 dikatakan bahwa para rasul bersukacita karena mereka dianggap layak menderita bagi nama Kristus. Ini adalah cara pandang yang berbeda dengan dunia. Dunia menganggap penderitaan sebagai sesuatu yang buruk, tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa penderitaan bagi Kristus adalah suatu kehormatan. Mengapa demikian? Karena penderitaan menunjukkan bahwa kita sedang berjalan di jalan yang benar, bahwa kita sedang mengalami hal yang sama seperti yang dialami Kristus dan para rasul. Penderitaan membentuk karakter
dan iman kita. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, "Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahawa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Penderitaan adalah alat yang Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita. Ia mengikis keegoisan kita, mengajarkan kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan membuat kita lebih serupa dengan Kristus. Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius 2 ayat 12, "Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia." Penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima di surga kelak. Setiap air mata, setiap luka, setiap kesakitan yang kita alami demi Kristus akan digantikan dengan mahkota kemuliaan di kekekalan. Itulah sebabnya kita harus tetap setia dan tidak tawar hati dalam menghadapi penderitaan. Saudara-saudari, penderitaan bukanlah tanda bahawa Tuhan telah meninggalkan kita, tetapi justru bukti bahawa kita sedang berada dalam rencana-Nya. Kristus sendiri telah melalui penderitaan, dan kita sebagai pengikut-Nya harus siap untuk berjalan dalam jejak-Nya. Dalam penderitaan, kita menemukan penghiburan karena Kristus memahami dan bersimpati dengan kita. Kita belajar untuk semakin bersandar kepada-Nya, membiarkan karakter kita dibentuk, dan menantikan kemuliaan yang akan datang. Sebagaimana para rasul bersukacita karena dianggap layak menderita bagi Kristus, mari kita juga melihat penderitaan sebagai sebuah kehormatan dan bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari. Kiranya renungan ini menguatkan kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan hidup. Mari kita tutup renungan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Terima kasih karena Engkau mengajarkan kami untuk melihat penderitaan dalam terang kasih dan rencana-Mu. Kami tahu bahawa setiap kesulitan yang kami hadapi adalah bagian dari proses pemurnian dan pembentukan kami agar semakin serupa dengan Kristus. Kuatkan kami dalam menghadapi tantangan hidup, dan biarkan kami selalu bersandar pada kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani hari ini dengan penuh pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Apapun yang kita hadapi, ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Kristus telah lebih dahulu menanggung penderitaan bagi kita, dan Ia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap setia sampai akhir. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat menjalani hari dengan sukacita dalam Tuhan.